Wih, Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Aula Dialog dan masih bersama dengan Cak Ulum, juru bicara paguyuban Warkop Surabaya. Baik, Cak Ulum, ini menurut Anda selama PPKM ini diterapkan, kira-kira siapa saja yang diuntungkan dan siapa saja yang dirugikan? yang jelas yang dirugikan Mas ya. Saya bilang yang dirugikan itu banyak sekali Mas. Hmm, Yang dirugikan termasuk pedagang warung kopi, penjual makanan, PKL, sentra kuliner itu sangat dirugikan. Terus hmm, pegawai yang di mal-mal itu kan tutup semua, diliburkan semua. Nah itu sangat dirugikan. baik, Terkait yang diuntungkan siapa, saya nggak berani berspekulasi itu. baik, baik, Cak Ulum. Ini eh, bagaimana Anda bisa mengatur modal hingga pulih begitu selama pandemi ini, khususnya Kalau, selama PPKM? kalau urusan modal, karena kita kemarin itu tutup ya kan, karena kita Hmm, selama PPKM darurat ini tutup, sehingga kita fungsikan dana yang terakhir kita save itu untuk kembali berjualan kembali. baik. Baik, ini untuk dana sendiri sebenarnya apakah masih utuh ataupun sempat terpakai dengan yang lainnya begitu? Jauh belum mengingat ini PPKM banyak orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya. Lantas apakah ada bantuan dari pemerintah? Ya banyak kepakainya mas, banyak kepakainya, kepakai secara pribadi untuk keluarga gitu. Hmm, Kalau terkait bantuan itu saya juga heran mas. Banyak sebaran atau dari Kemensos itu usaha untuk mendaftar warung kopi untuk mendaftar dan lain sebagainya. Paguyuban Warung Kopi Surabaya sudah mendaftarkan semua warung kopi kita, tapi tidak ada satupun yang nyantol gitu. baik. Sehingga kita sendiri juga repot gitu loh. Mau masuk urusan bantuan kita harus mengemis ke negara. Kan ya Hmm, malu gitu loh. baik. Ini bantuan yang dikatakan ini bantuan berupa apa, Cak Ulum? Mungkin bisa diceritakan. Kan di Instagramnya Mensos itu saya ingat saya itu ada Mhm. rencana bantuan untuk UMKM atau usaha yang terdampak PPKM darurat ini, ada uang tunai sekian entah 600 entah berapa, tapi itu nggak ada turun gitu, dan juga meskipun turun pun itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Baik. Berarti salah satu-satunya cara ini berarti harus buka kembali warkop-warkop yang ada di Surabaya khususnya begitu ya, ya belum? Iya, satu-satunya cara agar perekonomian yang ada di Surabaya juga jalan, itu harus dibuat kembali. Sama seperti kemarin ada di televisi lain, saya ditanya terkait donasi. Pemkot Mhm. Surabaya membuka donasi untuk masyarakat agar bisa membantu pemerintah. Lah, masalahnya masyarakat ini kan kelaparan. Masyarakat Baik. untuk bertahan sendiri saja susah, malah Mhm. pemerintah donasi. Kalau urusan relawan itu sudah sangat bagus ya, sudah baik. Tapi kalau untuk menerima donasi itu kok aneh gitu loh mas, Baik, gitu. baik. Cak Ulum, ini mengenai kondisi dari teman-teman PKL yang lain saat ini bagaimana nih, Cak Ulum? Nggak bisa bertahan mas, karena semuanya kan harus online. Mhm. Tidak semua PKL, tidak semua pedagang itu keuntungan besarnya lewat online. Baik. Ya. Karena seperti sentra kuliner itu banyak sekali yang mengharapkan pembeli dari offline, karena orang berangkat kerja atau orang istirahat kerja, makan Mhm. di sentra kuliner dan sebagainya. Kalau online Baik. itu tidak bisa diharapkan gitu. Baik. Bukannya selama PPKM darurat ini diterapkan permintaan online ini
cukup tinggi, Cak Ulum. Ya, Bagaimana dengan warung kopi? kalau warkop nggak bisa, Mas. Orang mau beli kopi di warung kopi, itu kalau dibungkus kan ya mending gawe dhewe ning omah, Mas. Baik, baik, Begitu. baik, Cak Ulum. Ini artinya berbeda ya dengan mungkin penjualan makanan-makanan yang lain dan kopi ini ya. Ya, Karena ini beda. cukup aneh juga ya nanti kalau kopi dibungkus. Kecuali orang beli makan ya, kecuali orang beli makan, beli nasi apa, beli nasi bebek, itu masih bisa online gitu kan. Tapi kalau warung kopi, Mas, nggak mungkin orang pesen kacang online gitu. Baik, Cak Ulum, ini kembali terkait bantuan tadi. Berarti selama ini dari teman-teman PKL khususnya ini ataupun warkop ini tidak menerima bantuan sama sekali. Yang kita tahu dari Paguyuban Warung Kopi Surabaya, tidak ada sama sekali yang mendapatkan. Baik. Apakah sempat melapor atau bagaimana ini? Tadi kan sudah saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan, kita sudah mendaftar sesuai dengan link Mensos yang atau Pemkot yang dikirim ke kita, tapi tidak ada sama sekali turun. Baik. Baik, Cak Ulum, ini mengenai jam selama PPKM level 4 ini tadi bukanya mulai jam berapa, Pak Cak Ulum? Kalau buka kita pagi hingga jam 9 ya. Ya, bagaimanapun tetap ini pun diterapkan pun juga nggak akan bisa kembali normal, Mas ya. Nggak akan bisa. Bagaimana? Sesuai apa landasan dengan Anda? Ya, sebagai tuntutan kita dari awal kita menuntut agar warung kopi itu bisa dibuka 24 jam. Dengan adanya ini malah turun kan dari jam 10 kemarin sehingga sekarang jam 9. Baik. Tapi ini kalau mungkin bisa dikatakan ini sudah ada sedikit kelonggaran begitu, Cak Ulum. Mungkin dari kalau dibanding dengan kalau kita mengacunya pada PPKM darurat, ini masih ada kelonggaran daripada PPKM darurat kemarin. Kita sama sekali tidak boleh berjualan offline, kita tetap wajib online. Sehingga kalau mengacu pada PPKM darurat, kita saat ini masih diberi kelonggaran. Baik. Baik. Artinya ini untuk para pelanggan sendiri ini akan dibatasi 50%. Artinya masih ada pelanggan yang mungkin bisa makan di tempat begitu. Iya. Ngopi di tempat begitu ya, Cak Ulum. Iya, masih bisa makan di tempat. Ya, bagaimana dengan pelanggan-pelanggan? Apakah memang mulai berdatangan atau mungkin masih pada takut? Ya, semuanya masih pada takut keluar, Mas. Semuanya masih pada takut keluar. Apalagi PPKM ini kan masyarakat juga trauma ya atau takut dengan denda-denda yang menjerat gitu loh, Mas. Baik. Lantas apa yang Anda harapkan dengan diberlakukannya PPKM level 4 ini? Ya, sebenarnya yang kita harapkan dengan adanya PPKM level 4 ini, harapannya bisa efektif ya. Saya berharap bisa efektif, sehingga angka orang terinfeksi COVID bisa turun, dan tingkat kesembuhan bisa turun, sehingga aktivitas bisa kembali normal kembali. Baik, tentunya protokol kesehatan juga diterapkan di masing-masing warkop begitu ya. Itu wajib, Mas. Sebelum ada PPKM darurat pun kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Masing-masing warung kopi juga wajib ada Satgas COVID mandiri. Baik, Cak Ulum, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, Aula Dialog akan segera kembali. Siap.